Guru memegang peranan yang sangat penting di sekolah karena guru berkaitan erat dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk watak bangsa, mengembangkan potensi siswa, dan menentukan keberhasilan pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Menurut Nana Sujana tahun 2010, proses dan hasil belajar siswa bergantung kepada penguasaan mata pelajaran guru dan keterampilan pengajarnya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru harus memiliki keterampilan mengajar yang dilakukan selama proses pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mahatani Suradi, mahasiswi PGSD semester 6 di Universitas Juanda Bogor. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Rusy Rusmiyati Arya MPD. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan sedikit memaparkan mengenai aspek, prinsip, fungsi, faktor, dan tujuan pengelolaan kelas. Di sini, saya sudah merangkum beberapa pembahasan yang dibagi ke dalam 8 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Yang kedua, prosedur manajemen kelas. 3, aspek manajemen kelas. Yang keempat, aspek-aspek pengelolaan kelas. Yang kelima, prinsip manajemen pengelolaan kelas. Yang keenam, fungsi manajemen pengelolaan kelas. Yang ketujuh, faktor manajemen pengelolaan kelas. Dan yang terakhir yaitu tujuan manajemen pengelolaan kelas. Pembahasan yang pertama mengenai manajemen kelas. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas terbagi dari dua suku kata yakni manajemen dan kelas. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu yuk apa itu manajemen. Jadi, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yakni manajemen, yang berarti mengelola, menjalankan, atau membina. Sedangkan kelas didefinisikan sebagai kesatuan organisasi yang menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, manajemen kelas merupakan usaha sadar yang dilakukan secara untuk mengatur proses pembelajaran agar berjalan secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses pembelajaran, dan pengaturan waktu sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai. Pembahasan yang kedua yakni prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan secara preventif dan kuratif. Apa itu preventif dan kuratif? Yuk sama-sama kita cari tahu. Prosedur manajemen kelas yang pertama yaitu preventif. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi interaksi biasa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses pembelajaran. Prosedur manajemen kelas yang bersifat preventif yang pertama yakni peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Sebagai seorang guru, pendidikan berkewajiban untuk mengubah pergaulan dengan siswanya sehingga pergaulan ini tidak hanya berupa interaksi biasa, tetapi merupakan interaksi pendidikan. Agar interaksi tersebut bersifat sebagai interaksi pendidikan, maka seorang guru harus dapat mewujudkan suasana kondusif yang mengundang siswa untuk ikut berperan serta dalam proses pendidikan. Yang kedua, yakni peningkatan kesadaran siswa. Upaya peningkatan kesadaran siswa ini merupakan tanggung jawab setiap guru, karena dengan kesadaran siswa yang tinggi akan peranannya sebagai anggota masyarakat sekolah akan menimbulkan suasana yang mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar. Yang ketiga, yakni penampilan sikap guru. Penampilan sikap guru diwujudkan dalam interaksinya dengan siswa yang disajikan dengan sikap yang hangat dan tulus. Yang keempat, pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Pengenalan tingkah laku siswa ini berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan pendekatan pengelolaan kelas yang diterapkan. Yang kelima yakni penemuan alternatif manajemen kelas, dan yang keenam yakni pembuatan kontrak sosial yang bisa dilakukan di awal pembelajaran. Yang
kedua yakni kuratif. Dilaksanakan secara kuratif karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Setidaknya ada 5 tahap prosedur manajemen kelas secara kuratif ini. Yang pertama yakni identifikasi masalah untuk mengetahui apa masalahnya. Yang kedua analisis masalah. Yang ketiga penetapan alat pemecahan. Yang keempat monitoring. Dan yang kelima di tahap pemanfaatan umpan balik atau feedback. Nah teman-teman, pembahasan yang ketiga yakni aspek manajemen kelas. Dalam kelas, untuk menciptakan kondisi kelas yang terarah, pengelola kelas perlu menjalani tindakan manajemen administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengkomunikasikan, dan pengontrolan. Kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Setidaknya ada 8 nih teman-teman. Yang pertama yakni mengecek kehadiran siswa, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, mengumpulkan informasi siswa, pendistribusian bahan dan alat, mencatat data, pemeliharaan arsip, menyampaikan materi, dan yang terakhir yakni memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, setelah membahas aspek manajemen kelas, kita membahas pembahasan yang keempat yakni aspek-aspek pengelolaan kelas. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa pengelolaan kelas adalah proses pemberdayaan sumber daya baik material elemen maupun human element yang dilakukan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas agar terjadi interaksi edukatif yang efektif. Sebagai sebuah proses, maka dalam pelaksanaannya, pengelolaan kelas memiliki kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Secara garis besar, ada 2 kegiatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengaturan orang atau siswa, dan yang kedua yaitu pengaturan fasilitas. Yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama yakni pengaturan orang atau siswa. Siswa adalah orang yang melakukan aktivitas dan kegiatan di kelas yang ditempatkan sebagai objek dan arena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kesadaran manusia. Maka siswa bergerak kemudian menduduki fungsi sebagai subjek. Artinya, siswa bukan orang atau objek yang hanya dikenai, akan tetapi objek yang memiliki potensi dan pilihan untuk bergerak. Jadi, pergerakan yang terjadi dalam konteks pencapaian tujuan tidak sembarangan. Artinya di sini, fungsi guru memiliki proporsi yang besar dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan memandu segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, pengaturan siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Siswa diberi kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginan. Yang kedua yakni pengaturan fasilitas. Aktivitas dalam kelas, baik guru maupun siswa dalam kelas, keberlangsungannya akan banyak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi fisik kelas. Oleh karena itu, lingkungan fisik kelas berupa sarana dan prasarana kelas dapat memenuhi dan mendukung interaksi yang terjadi, sehingga harmonisasi kehidupan kelas dapat berlangsung dengan baik dari permulaan masa kegiatan belajar mengajar sampai akhir masa belajar mengajar. Pengaturan fasilitas dalam pengelolaan kelas meliputi yang pertama yakni pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk, yang terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka, di mana dengan demikian guru dapat sekaligus mengontrol tingkah laku siswa. Idealnya dalam satu kelas terdiri dari 20 sampai 30 siswa. Yang kedua yakni pengaturan alat-alat pengajaran seperti perpustakaan kelas, alat peraga atau media pengajaran, papan tulis, dan papan prestasi anak pendidik. Yang ketiga yakni penataan keindahan dan kebersihan ruangan kelas. Dan yang keempat yakni fasilitas dan pengaturan cahaya, di mana dengan fasilitas dan pengaturan cahaya yang baik dapat memungkinkan guru dan siswa menghirup udara yang segar dalam proses pembelajaran mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Teman-teman, kita sudah membahas mengenai pengertian manajemen kelas, prosedur manajemen kelas, aspek manajemen kelas, dan aspek-aspek pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya dalam pembahasan yang kelima, kita akan sama-sama membahas mengenai prinsip manajemen pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikembangkan oleh Jamila dalam Karwati tahun 2005. Yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, yang kelima penekanan hal-hal yang positif, dan yang keenam yakni penanaman kedisiplinan. Yuk kita sama-sama bahas. Pertama yakni prinsip hangat dan antusias.
Hangat dalam konteks manajemen kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. Sementara antusias dalam konteks manajemen kelas adalah sikap bersemangat dalam kegiatan mengajar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas jika gurunya bersifat hangat dan antusias terhadap mereka. Yang kedua yakni tantangan. Berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan pelajaran yang memang dirancang untuk memberikan tantangan kepada peserta didik, di mana hal ini dapat meningkatkan semangat belajar mereka sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Yang ketiga yakni bervariasi. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan. Kenapa? Karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan yang dialami oleh siswa. Variasi gaya mengajar seperti variasi intonasi suara yang digunakan, gerak anggota badan, mimik wajah, posisi dalam mengajar di kelas, serta dalam hal penggunaan metode dan media pengajaran yang diperlukan. Yang keempat yakni keluasan. Keluasan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Yang kelima yakni penekanan hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Dan yang keenam yang terakhir yakni penekanan kedisiplinan. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga tercipta iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas bertujuan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif. Apabila tujuan tersebut dapat dicapai, barulah manajemen dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif. Nah, teman-teman, setelah mengetahui prinsip manajemen pengelolaan kelas, mari kita sama-sama ketahui fungsi manajemen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sangat erat dengan pengaturan kelas untuk keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian, salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran, serta memberikan bimbingan pada peserta didik. Hal tersebut memerlukan pengorganisasian kelas yang mencukupi. Manajemen kelas selain memberikan makna penting bagi terciptanya dan terpeliharaannya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berfungsi sebagai satu, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Yang kedua, merencanakan, memikirkan, dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, memimpin. Dan yang kelima, yakni mengendalikan. Setelah mengetahui fungsi manajemen kelas, yuk kita sama-sama ketahui faktor manajemen pengelolaan kelas yang menjadi poin ketujuh pembahasan kita kali ini. Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut melekat pada kondisi kelas dan pendukungnya, juga dipengaruhi oleh faktor non-fisik atau sosio-emosional yang melekat pada guru. Untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yakni kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, dan yang ketiga yakni kondisi organisasional. Teman-teman, setidaknya terdapat 4 faktor pada pengelolaan kelas. Yang pertama yakni faktor pendukung dalam manajemen kelas, dan yang kedua yakni faktor penghambat dalam manajemen kelas. Yuk kita sama-sama cari tahu. Yang pertama yakni faktor pendukung. Apa faktor pendukung manajemen pengelolaan kelas? Ya, betul. Kurikulum. Menurut Kunandar tahun 2010 mengatakan bahwa kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum jangan sampai membebani peserta didik seperti beban belajar yang terlalu berat. Nah, di samping faktor pendukung, tentu saja ada faktor penghambat. Apa saja faktor-faktor penghambat manajemen pengelolaan kelas? Faktor penghambat manajemen pengelolaan kelas ini ada 4. Yang pertama, perilaku suka mencari perhatian atau bisa disebut attention getting behaviors. Yang kedua, yakni perilaku suka membalas dendam. Yang ketiga, perilaku suka berkuasa. Dan yang keempat, yakni perasaan tidak berdaya. Teman-teman, tidak kerasa nih kita sudah mengetahui mengenai pengertian manajemen kelas, prosedur manajemen kelas, aspek manajemen kelas, aspek-aspek pengelolaan kelas,
prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas, fungsi dan faktor manajemen kelas. Wah, kita sudah sampai di poin pembahasan yang ke-8, di mana poin pembahasan yang ke-8 ini merupakan poin terakhir. Poin terakhir ini kita akan membahas tujuan manajemen pengelolaan kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran akan tercapai jika tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, tujuan manajemen kelas secara khusus dibagi menjadi dua, yakni yang pertama tujuan manajemen pengelolaan kelas untuk siswa, dan yang kedua yakni tujuan untuk guru. Nah, kita sama-sama cari tahu yuk satu persatu dari poin tersebut. Untuk siswa, manajemen pengelolaan kelas yang pertama tujuannya yaitu untuk mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, yakni yang membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan suatu kemarahan. Yang ketiga, yakni meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan. Nah, tujuan untuk siswa udah kita bahas, yuk kita sama-sama cari tahu tujuan untuk guru. Tujuan untuk guru manajemen pengelolaan kelas yang pertama yakni untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk mendapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Kesimpulannya, manajemen kelas ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan pengelolaan kelas, guru dapat dengan mudah melihat dan mengambil setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai oleh siswa, terutama siswa yang lamban. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sama-sama mengetahui 8 poin pembahasan dalam pembahasan di video ini. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Yuk cek deskripsi box untuk membaca artikel lebih lanjut di box podcast kita dan lihat infografisnya di Instagram satu kelas kita. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit